Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaranca. Jadi seiring kita rada anyep ya tentang produk baru, tentang motor, tapi teman-teman tenang aja, motor tetap saja EWP pasti review karena Iwan Banaran adalah reviewer motor. Cuman ya Kang Mas, kalau ada hot MotoGP jangan bosen kalau EWP akan terus update buat semuanya. Karena di video ini EWP ingin menekankan, menggarisbawahi bagaimana penekanan, sekali lagi penekanan dari Massimo Bartolini, orang yang luar biasa di Ducati. Dan sama tahu sendiri Bartolini sudah bergabung dengan Yamaha. Dan teman-teman ternyata ada project-project yang sudah disiapkan oleh Bartolini. Jadi teman-teman, konfirmasi dari Bartolini memberikan semacam pandangannya bagaimana dengan Yamaha di masa depan. Dan dia sangat percaya diri, Cak. Setelah melihat langsung di Jepang, setelah Bartolini memberikan konfirmasi ke kita semuanya bagaimana kondisi di Jepang dan bagaimana apa yang dia lihat langsung bahwa Yamaha ini adalah sebuah pabrikan yang cukup menakutkan. Itu kata Bartolini, Cak. Jadi kalau dia membandingkan antara Ducati dan juga Yamaha itu betul-betul berbeda. Konfirmasi dari Bartolini, dia melihat bagaimana Yamaha memiliki sebuah departemen khusus untuk racing. Bagaimana besarnya Yamaha ini dan bagaimana pula tipe atau cara kerja Yamaha yang memang dari kacamata Bartolini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya adalah kecepatan dari pabrikan Jepang. Karena memang, Cak, pabrikan Jepang memiliki metode, Kang Mas. Jadi metode kerja yang berbeda dibandingkan dengan pabrikan Italia seperti Ducati. Jadi efektivitasnya, kecepatannya itu masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan pabrikan Ducati. Itu akan coba dirubah pelan-pelan oleh Bartolini karena secara basic, secara teknis, Bartolini mengatakan bahwa dia tidak akan banyak merombak teknis karena sebenarnya Yamaha memiliki racing DNA yang sangat kuat. Artinya ya dia nggak akan berusaha untuk membuat mesin yang berbeda dibandingkan dengan sekarang. Itu kita tangkap, Cak, ya, karena sejauh ini banyak pertanyaan, Cak. Apakah Yamaha akan menggunakan engine V4? Apakah inline 4 akan diganti dengan V4 setelah Bartolini gabung dengan Yamaha? Tapi ternyata tidak serta-merta Bartolini memberikan penekanan bahwa dia akan merubah ke sana. Tetapi dia akan mencoba untuk merubah secara metode kerja. Itu kita tangkap, Cak. Sebab kalau Yamaha, nah dibandingkan dengan Ducati, itu semuanya slow. Dalam arti hati-hati sekali. Karena memang pabrikan Jepang, Cak, secara kultur selalu mereka sangat hati-hati. Untuk mengeluarkan sebuah komponen, mereka selalu melakukan pengetesan hingga 10 kali. Dan itu kata Bartolini tidak efektif, itu terlalu membuang waktu. Dan itulah yang membuat akselerasi untuk pengembangan atau R&D racing Yamaha termasuk lambat dibandingkan dengan Ducati. Itu diberikan atau ditekankan oleh Bartolini yang cukup menarik sekali. Makanya, Cak, ini ada beberapa quote dari Bartolini yang perlu EWP share ke semuanya yang kita dapatkan dari MotoGP. Dan inilah kata Massimo Bartolini bahwa secara keyakinan pribadi dia percaya diri bahwa Yamaha akan bangkit. Yamaha mungkin hanya perlu waktu 2-3 tahun untuk bangkit dan fight di atas lagi, akan mencoba menantang dari Ducati. Tapi memang itu butuh waktu, tidak instan. Dan inilah kata Bartolini yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku datang dengan ide, apa yang akan aku tiru dari Ducati? Cara untuk bertumbuh. Bagi Yamaha, memiliki teknisi asing adalah sebuah usaha besar. Aku tidak merasakan perbedaan apapun karena orang-orang yang mencalonkan diri apapun kewarganegaraannya bekerja untuk tujuan yang sama. Aku tidak merasa berada di lingkungan yang berbeda. Memang benar, Ducati dan Yamaha adalah perusahaan yang berbeda, tetapi mereka menyambutku seperti biasa. Kami mengubah cara kami bekerja, berpikir, melakukan pendekatan, dan itulah yang membutuhkan waktu. Di Yamaha mereka konservatif dan lambat. Memang benar, orang Jepang memikirkan sesuatu 10 kali lipat sebelum melakukannya. Perubahan sikap itulah yang berhasil dan itulah yang penting. Apa yang akan aku tiru dari Ducati adalah cara untuk selalu bertumbuh, berusaha melaju cepat, berkembang, bahkan dalam hal-hal kecil. Memahami dan meningkatkan, inilah mesin utama yang menggerakkan Ducati saat ini dan mungkin inilah yang membuat perbedaan dibandingkan dengan lainnya. Aku datang dengan ide untuk memadukan dua cara kerja. Cara kerja Yamaha yang mempunyai hal positif sama seperti karakter cara kerja di Ducati, kecepatan, reaktivitas, kecerdikan. Dengan memadukan dua budaya, lama-kelamaan kalian akan menjadi lebih baik dalam keduanya. Ducati membutuhkan beberapa tahun untuk pulih dan mungkin memulai dari awal sederhana yang kita miliki di sini. Dasar mekanik Yamaha cukup bagus. Mungkin mereka terjebak pada beberapa hal. Pada saat Ducati memiliki potensi yang berbeda dan strukturnya hampir selesai, Gigi tahu bagaimana mengarahkannya di tahun 2013 dengan sangat baik ke arah yang benar. Tanpa dia mungkin hal itu tidak mungkin terjadi.
Berapa kali aku pergi ke Jepang, rencana awalnya adalah pergi sebulan sekali, tetapi aku berhasil melakukannya pada bulan Juni. Akan sulit mempertahankan frekuensi tersebut di paruh kedua musim. Aku akan menghabiskan waktu lebih lama di sana pada akhir tahun, serta awal tahun di 2025. Aku belum pernah melihat perusahaan sebesar ini, Yamaha. Di Iwata, mereka adalah raksasa. Atmosfer balapnya tidak sebanyak di Ducati. Di departemen karir Ducati, ini adalah pusat bisnis dari segalanya. Yamaha di sisi lain adalah perusahaan yang memiliki jantung produksinya sendiri dan aku jamin itu menakutkan. Kalau kita beruntung dan bagus, itu baru 2 atau 3 tahun lagi. Pada akhir tahun 2025, kita bisa saja sudah dekat dan pada tahun 2026 kita bisa menjadi kompetitif. Namun semuanya harus berjalan dengan baik. Dalam balapan banyak hal bisa berubah dengan cepat. Mungkin menjadi lebih baik karena kami sedang mengerjakan banyak hal di semua area. Aku akan dapat memberitahu kalian tahun depan apakah Pramac akan membantu. Tetapi jika kalian memiliki pembalap 2 kali lipat lebih banyak, kalian memiliki 22 GP untuk melakukan beberapa hal. Ini akan terus membantu. Kita akan lihat apakah itu kecil atau besar dan memiliki beberapa pembalap di motor yang sama. Bahkan bagi para pembalap itu adalah sebuah keuntungan besar. Yes, itu kata Massimo Bartolini, Cak. Jadi Kang Mas, kalau kita lihat pernyataan Bartoli ini secara gamblang dan padang jinglang, Cak, maka bisa kita simpulkan memang selama ini Ducati diuntungkan, Cak. Karena bagaimanapun dengan banyaknya motor di atas lintasan itu seperti sebuah data yang dikumpulkan. Jadi sebuah wadah data. Jadi setiap motor itu membawa data. Setiap data dikompilasi akan diolah oleh pabrikan. Dan itulah yang membuat Ducati sekarang ini sangat strong, sangat kuat. Akan tetapi ada beberapa kepercayaan, Cak, yang mana di tahun depan kita percaya bahwa dengan berkurangnya 2 motor akan membuat Ducati akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ya nggak akan instan, Cak, tapi proses, Kang Mas. Nah, teman-teman, yang akan kita coba garis bawahi dari pernyataan Bartolini adalah ternyata sebenarnya problem dari pabrikan Jepang khususnya Yamaha adalah hanya metode kerja, Cak. Jadi bagaimana mereka meracik sebuah komponen, sekali lagi mereka lambat. Mereka nggak selebos dari Ducati dan ini yang akan coba diperbaiki oleh Massimo Bartolini. Jadi metode kerja Italia, metode kerja dari Eropa akan dibawa ke sebuah pabrikan Jepang yang memang kaku dan mereka sangat hati-hati. Itulah yang sebenarnya diyakini akan membuat Yamaha akan bangkit. Dan sejauh ini, Cak, memang kita mendengar internal Yamaha mereka sedang meracik beberapa komponen ataupun mungkin akan ada perombakan yang cukup besar di sana. Dan teman-teman, selaras dengan Yamaha, sesuai dengan kata-kata dari Massimo Bartolini, di Honda pun demikian, Cak. Di Honda mereka sudah menyiapkan yang kita sudah bahas kemarin setelah ini ya, di mana mantan dari Vice Director untuk Technical KTM ini akan gabung bersama HRC dan rumornya di sana nanti mereka akan meracik sebuah metode kerja yang baru. Dan mungkin kita nggak usah nunggu tahun depan sebab di Misano kita mendengar Honda akan merombak semua dari motornya. Jadi ini adalah sebuah new generation dari RCV. Itu kata dari Puig. Jadi konfirmasi dari Puig, jangan kaget kalau nantinya Honda akan menjajal atau ngetes motor mereka, ngetes motor yang baru, ngetes yang totally different, dari engine-nya berbeda, dari sasisnya berbeda, airnya berbeda, mungkin elektroniknya juga berbeda. Jadi itu diharapkan akan datang di Misano, akan dites oleh tim dari HRC. Nah teman-teman, ini kata Alberto Puig yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kata dari Alberto Puig, akan ada perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh HRC di Misano nantinya, Cak. Dan berikut kata Alberto Puig yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami akan segera menjalani tes lagi untuk konfirmasi ulang. Dan kemudian di Misano kita akan mengalami langkah terbesar tahun ini, yang tidak hanya mesin atau aerodinamika saja. Akan ada perbedaan paket motor lengkap. Kami masih belum sampai di sana dengan jelas, tetapi kami tahu masalahnya dan kami berusaha memperbaikinya. Yes, itu kata Puig, Cak. Ya, bahasanya memang selalu mengatakan kami tahu masalahnya, tapi selalu problem dan problem hingga sekarang pun masih belum solving. Tapi nggak apa-apa, Cak, kita tetap pantau, kita tetap melihat seperti apa perkembangan dari Honda. Dan apalagi Misano tinggal sejengkal lagi di bulan depan. Artinya nanti akan ada apa ya, kita katakan gebrakan lah yang luar biasa, gebrakan yang memang totally different. Jadi absolut benar-benar akan mencoba Honda, mencoba bangkit, dan itu pun juga dilakukan oleh Yamaha. Walaupun sejauh ini masih belum ada rona-rona keberhasilan ya, Cak, ya, karena sama tahu sendiri bagaimana Fabio kemarin mengeluhkan kondisi dari Yamaha di Austria. Mereka suffering sekali, dimana kalau dari kacamata Fabio problem dari Yamaha masih belum solving, justru makin parah dan parah
di mana dia tidak merasakan ada perombakan atau perubahan yang signifikan. Problemnya adalah retraction. Jadi gigitan ban belakang itu kurang sehingga pada saat keluar tikungan Yamaha M1 selalu suffering ya, dan itu membuat salah satu problem yang ya mereka menjadi sangat kesulitan. Itu intinya, termasuk juga braking area ternyata mereka lemah, dan juga fast corner yang mana sepertinya di masa lalu itu menjadi kekuatan dari Yamaha. Tapi pelan-pelan akan coba dikembalikan ke DNA-nya, karena sama tahu sendiri Marmor ini kemarin kan sudah merombak dari engine-nya sesuai dengan permintaan Fabio, tapi ternyata kan tidak sesuai ekspektasi, sebab DNA yang dimana Yamaha terkenal dengan friendly use ya, jadi sangat gampang dikendalikan, ternyata berubah pada generasi yang 2024, dan itu akan coba dikembalikan lagi ke DNA aslinya, dan otomatis mungkin akan ada perombakan dari karakter engine-nya, di mana top speed akan sedikit dikurangi, horsepower dikurangi, tapi diharapkan nanti akan ada increment ya, jadi peningkatan dari sisi fast corner-nya. Jadi kekuatan Yamaha di masa lalu corner speed-nya akan meningkat. Nah teman-teman, itu beberapa informasi spill dari pabrikan Jepang. Dan teman-teman tahu nggak sampean, IWP yang paling baru ini sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi IWP jadi merenung ini berkaitan kembali dengan Marquez, karena ya sampean kalau mungkin dengar Marquez yang haters mungkin pening, tapi kalau media-media semuanya hingga detik ini pun selalu bahasnya Marquez sebab Marquez ini masih menjadi hot topic yang selalu dikomenin pula oleh beberapa mayoritas netizen dan juga termasuk haters dan juga fans Marquez. Tapi IWP nggak akan ke ranah sana, IWP hanya ingin menggarisbawahi, dan kita akan mencoba fokus kenapa what happened naon dengan Ducati, kenapa Ducati akhirnya memilih, nah ini kenapa Ducati memilih Marquez bukan Jorge Martin, yang sama tahu sendiri Martin adalah seorang pembalap yang luar biasa ya. Kita sudah nggak ragu lah bagaimana dia mampu ngerecokin Pecco di tahun kemarin menjadi pembalap runner up, dan secara skill pun udah nggak usah diragukan, dia masih muda pula, pembalap PC6 ya, dia kencang. Tapi kok dilalah ada pembalap yang wis tua kasarannya tapi 8 kali juara dunia. Akan tetapi kenapa Ducati ya kok lebih memilih Marquez? Nah teman-teman, IWP sudah berkali-kali katakan ke sampean, alasan dari yang kita tangkap sekitar pedok adalah Marquez itu mendatangkan sponsor. Marquez adalah sosok yang memang disukai oleh sponsor, karena Marquez menjual dibandingkan dengan entah Pecco, entah Martin, jauh masih jauh. Makanya aura Marquez ini berbeda. Marquez suka nggak suka masih menjadi ikon MotoGP setelah Valentino Rossi. Belum ada penggantinya. Sama mau nyebut siapa? Pecco? Belum Pecco itu belum menjadi daya tarik. Dan teman-teman tahu nggak sampean, walaupun dia 2 kali juara dunia, ternyata Pecco ini tidak terlalu mampu mendongkrak lah dari sisi branding, kurang banget. Akan tetapi kalau dari sisi kekuatan untuk juara dunianya Ducati ya memang kuat, karena ya sementara sendiri kan Ducati kencang, tapi bukan karena Pecco, akan tetapi karena keterkenalan ya dari Gigi D'Alena yang mampu merombak mesin dari Desmosed menjadi seperti sekarang. Akan tetapi bukan karena Pecco-nya. Terbukti kemarin juara dunia kehebohannya nggak terlalu yang bagaimana ya masih Marquez yang luar biasa. Bahkan tahun kemarin khususnya ada sedikit keluhan ya dari Martin dan juga Pecco khususnya, yang mana dia juara dunia, tapi pada saat Marquez ngetes di Valencia GP22 waktu itu Ducati, tapi ternyata semua dari jurnalis ngerubungin Marquez, bukan Pecco yang dirubungin. Jadi itu membuat semacam ya keluhan ya, semacam ya kayak ngeresulo bahasa Jawa nih. Nah Kang Mas ya. Jadi gitu ya. Nah, balik kepada soal Marquez dan juga Ducati dan Martin. Teman-teman, kalau dari kacamata kita kemarin ada sponsor, tapi ada juga informasi mengatakan bahwa Ducati itu paham betul apa yang terjadi dengan motor GP23. Jadi mereka tahu betul seperti apa GP23. Sebagai pabrikan yang meracik motornya, Gigi D'Alena juga tahu bahwa dari sisi manapun, spek manapun, memang untuk GP23 masih sekarang ini ya makin ditinggali oleh GP24. Jadi mereka tercengang, Mereka kaget dengan performa yang ditunjukkan oleh Marquez. Bagaimana dia sempat ngerecokin kemarin di Jerez, walaupun dia ya sementara sendiri ya ada accident, tapi yang jelas Marquez dari kecepatannya itu membagongkan, bosnya membengongkan, bikin bengong dari bos Ducati, sehingga mereka pun akhirnya menangkap dan sangat percaya diri Marquez dari skillnya memang luar biasa. Nah teman-teman, tapi tahu nggak, di luar daripada skill, di luar daripada penilaian untuk sponsor dan sebagainya, ternyata ada sebuah poin yang menarik sekali yang perlu share ke semuanya. Sebuah pernyataan dari Tardozzi yang memuji Pecco Bagnaia luar biasa, memuji Martin luar biasa, tapi di sana ada sebuah pujian yang sangat kuat tentang Marquez, dan di sanalah kita pun tahu akhirnya kenapa mereka memilih Marquez di 2025 bukanlah Martin. Dan berikut kata, nah ini
kata Tardozzi yang kita terjemahkan dari MotoGP, bahwa Tardozzi pun belak-belakan bagaimana dia mengatakan bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda dari Marquez, yakni attitude-nya, Cak. Nah, ini dia Kang Mas ya. Kita akan terjemahkan buat semuanya pernyataan dari Tardozzi, dan inilah kata Tardozzi. Kami sangat bangga dengan hasil yang diraih tim dan pembalap kami, Jorge Martin dan Pecco. Benar-benar luar biasa. Tetapi kami memiliki Ducati kedua dan ketiga seperti Marquez dan Bastianini. Sebagai sebuah perusahaan, kami sekali lagi sangat bangga dengan hasil kerja para insinyur tim kami. Aku tidak ingin menyebutnya sebagai ketidakberuntungan dan membuat kesalahan, terutama Barcelona, dan Pecco tahu betul. Bagaimanapun dia adalah seorang juara yang memiliki mental luar biasa, sehingga dia tidak menangis tetapi menang keesokan harinya. Karena itu, aku pikir Pecco adalah orang yang paling keras terhadap dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Ia memberikan beberapa opini kepada teknisi untuk membuatnya lebih baik. Kami belajar banyak dari kesalahan-kesalahan itu dan pada akhirnya dia masih terus berkembang. Pecco 2 kali menjadi juara dunia. Namun ia masih terus memperbaiki diri untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan konsentrasi. Sedang Marquez, dia juga beda. Mark masuk ke internal Ducati dengan attitude yang baik. Dia tidak pernah meminta kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia tidak pernah meminta diistimewakan walaupun dia adalah juara dunia. Kecuali Gigi Dall'Igna yang memberikannya. Dia menunjukkan sikap yang sempurna kepada kami dan itulah mengapa dia menjadi pembalap di tim pabrikan pada tahun 2025. Yes, itu kata Tardozzi Kang Mas ya. Jadi gamblang ya, attitude dan behavior. Ya memang kalau kita lihat kan sebelumnya Martin ini memberikan atau melemparkan ancaman-ancaman, Cak. Kalau nggak salah demikian ya. Jadi sebelum Ducati menjatuhkan pilihan kepada pembalap siapa yang nanti akan menjadi tandem dari Pecco, entah itu Martin atau Marquez, tapi Martin sudah memberikan ancaman ke media. Kalau dia tidak bisa ke tim factory maka dia akan meninggalkan Ducati. Itu kata Martin. Coba sampean buka-buka lagi lah di masa lalu. Ternyata pernyataan Martin itu nggak disukai oleh pabrikan Italia. Jadi pabrikan Ducati merasa bahwa pernyataan pembalap seperti itu adalah arogan. Jadi sepertinya kita tangkap dari sanalah ada semacam pertimbangan khusus selain daripada ya mungkin performa dari Marquez, kemudian sponsor. Tapi yang membuat mereka bulat adalah ternyata tingkah laku mungkin, Cak ya. Jadi bagaimana wise-nya Marquez, bagaimana Marquez yang kalem, nggak banyak mengeluh, nggak banyak yang aneh-aneh. Sementara Martin menuntut dia harus menjadi pembalap yang menjadi tandem Pecco dan itu nggak disukai oleh Ducati. Itu kita tangkap, Cak ya, dari Tardozzi. Jadi wes clear ya Kang Mas ya. Alasan yang bisa kita tangkap kenapa akhirnya Tardozzi memberikan pernyataan yang lengkap. Kenapa Ducati memilih Marquez bukanlah Martin. Jadi sudah selesai di sana aja, Cak. Intinya ngono Kang Mas. Nah, teman-teman, yang paling terakhir banget adalah tahu nggak sampean? Ternyata Lorenzo, Cak, yang paling fresh ya. Jadi Lorenzo diwawancarai di AZN ya. Jadi di sana ternyata Jorge sangat percaya diri dengan kondisi dari Marquez dan teman-teman. Kalau dari kacamata Lorenzo yang terbaru kita tangkap dan kita bisa simpulkan bahwa ternyata Marquez disebut masih belum normal sebelum dia nggak cedera. Jadi 2019 lah ya. Jadi pasca 2020 memang kata Lorenzo, Marquez ini berbeda dari sisi bagaimana dia handle motor, bagaimana dia bergerak di atas motor. Dari kacamata Lorenzo, dia melihat bahwa Marquez masih tidak 100% balik seperti sebelumnya pada saat handle motor gara-gara cedera. Dan itu pun sudah menunjukkan Marquez kencang. Dan menurut Lorenzo, dia sangat percaya diri. Dengan kondisi yang mungkin limitasi seperti sekarang, ternyata Lorenzo masih percaya diri, Cak. Bahwa nantinya, nah ini Cak, titel juara dunia sepertinya tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi sepertinya akan ada kelanjutan dari Marc Marquez. Dan berikut kata Lorenzo yang kita terjemahkan dari MotoGP. Bagaimana dia sangat percaya diri bahwa Marquez nantinya bakal menjadi juara dunia. Entah tahun kapan, tapi sepertinya Marquez tidak akan usai sampai di sini. Berikut kata Lorenzo yang kita terjemahkan dari MotoGP. Di HRC, Marc lebih unggul dari semua orang. Tidak hanya dalam hal kejuaraan yang dimenangkan, tetapi juga secara teknis dan fisik. Sehingga orang-orang mengira wajar bagi pembalap terbaik dengan motor terbaik dia menang telak. Aku sendiri menganggapnya biasa, namun aku rasa kita belum melihat gelar terakhirnya. Meskipun itu tentu tidak akan mudah. Tidak akan semudah masa lalu karena di sana ada rival muda tangguh, namun keduanya berbeda. Pecco suka mengendalikan segalanya dan membatasi resiko, sementara Marc sebaliknya adalah raja improvisasi. Aku jamin kalian tidak akan pernah bosan dengannya. Lihat saja di Austria. Aksi salib membuat balapan menjadi spektakuler. Jadi aku rasa dengan motor yang sama, aku rasa dia akan menjadi lawan yang sulit. Yes, itu kata Lorenzo Kang Mas. Jadi Cak, Lorenzo percaya diri bahwa nantinya Marc akan
menjadi juara dunia entah kapan, tapi dia rasa bahwa Marc belum usai, akan ada lagi title juara dunia yang dikoleksi oleh Marquez. Nah teman-teman, semuanya hanyalah kepercayaan diri dari Lorenzo, dan memang kalau kita lihat dari masa lalu, semuanya paham bahwa Lorenzo adalah pembalap yang dituding saat itu ada semacam ya ginilah ya, kong kali kong bahasanya, walaupun nggak terbukti sampai sekarang, tapi publik Italia itu percaya diri bahwa ada yang namanya konspirasi Spanyol antara Marquez dan juga Lorenzo, dan itu membuat sakit hati para Italiano, termasuk juga para fans dari Rossi, sangat hati kepada Marquez. Dan ternyata Lorenzo mengatakan bahwa dia percaya diri Marquez akan kembali juara dunia entah kapan, itu kata Lorenzo. Nah teman-teman semuanya, kalau kita membahas mengenai Lorenzo, yaitu hak Lorenzo, apakah sampai setuju dengan Lorenzo? Coba teman komen di bawah. Jadi memang analisa Lorenzo demikian bahwa Marquez belum usai, Marquez akan mengoleksi juara dunia lagi. Jadi kita tinggal tunggu apakah kata-kata Lorenzo ini terbukti atau enggak. Nah teman-teman, yang paling terakhir adalah yang sangat menarik gini Kang Mas. Ternyata sama tahu sendiri ya, bahwa secara data crash, pembalap MotoGP yang terbesar saat ini dipegang oleh Marquez dengan 16 kali crash. Jadi 16 kali jungkel Kang Mas. Itu yang kita dapatkan kemarin, dan Ibu sudah share ke teman semuanya. Jadi the king of crash adalah Marc Marquez. Nah, yang menarik adalah ketika kita mencoba menggali lebih dalam lagi, ternyata walaupun dia menjadi raja crash atau king of crash, ternyata Marquez tercatat di GP1 ya. Ternyata doi atau Marquez menjadi king of overtake pula. Ini menarik sekali ya ya. Jadi dari catatan record yang ditorehkan oleh Marquez selama di musim ini, Marc sudah melakukan 107 kali overtaking. Dibandingkan dengan pembalap lainnya, ini jauh lebih banyak. Artinya memang Marc adalah king of crash, tapi di saat yang sama ternyata Marc adalah king of overtake. Ini luar biasa di kondisi MotoGP bike yang sangat sulit untuk menyalip ya, digunakan menyalip. Ternyata Marquez mampu mengelolanya, mampu melakukannya. Artinya memang dari controlling motornya, dari skill talentanya, ini memang ya tetap di atas rata-rata Apapun itu Kang Mas, data adalah data ya. 107 kali overtake ini sudah leading, mengungguli Pecco Bagnaia, Martin dan sebagainya. Tapi di saat yang sama kita juga penasaran apakah Marc mampu menjadi pembalap yang kencang tahun depan. Kita akan lihat seperti apa tahun depan. Yang pasti Kang Mas, memang konfirmasi dari bos Ducati yang memilih Marquez, dan juga konfirmasi data di mana Marquez ternyata menjadi king of overtake 107 kali di musim ini. Gila banget, banyak banget. Dan juga, nah Kang Mas, kalau saya tahu sendiri bagaimana pembalap pabrikan Jepang maksudnya ya, mereka berusaha untuk bangkit. Bartolini pun memberikan bocoran bahwa mereka yakin Yamaha akan bangkit pelan-pelan. Di tahun 2026 lah ya, at least mereka akan bangkit, mereka akan bisa pada level yang tinggi. Kita perlu tunggu saja seperti apa ya Kang Mas ya. Jadi itu update IWP tentang MotoGP. Sekali lagi kita next akan bahas mengenai motor lainnya, bukan MotoGP Gila, IWP nggak review motor Kang Mas. Memang kita agak sibuk ya, jadi IWP nggak bisa review motor yang langsung ya, tapi IWP sedang bahas yang lainnya. Jadi teman-teman, sekarang komen di bawah, apakah sama percaya dengan Lorenzo, tebakan Lorenzo, sama setuju nggak dengan Lorenzo bahwa Marquez akan juara dunia lagi, atau sampai nggak setuju? Moga komen, dan seperti apa menurut sampean dengan segala penuturan dari Tardozzi dan juga Massimo Bartolini. Sama komen di bawah. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat